Ya, kali ini saya mengambil judul Powerful Trade with SBR or RBS. Jadi barang apa ini? Jadi kita trading dengan menggunakan support become resistant atau resistant become support. Nah, bagaimana kita bisa mengerti strategi atau cara tersebut? Yang pertama-tama, seperti materi yang sebelumnya, saya sudah mengajari bagaimana menentukan support dan resisten. Nah, jadi ini kelanjutan daripada support dan resisten yang sudah saya berikan. Yang pertama, kita harus mengerti support itu di mana. Jadi bagaimana kita menggambar support di dalam chart. Terus kemudian resisten. Nah, di mana area-area resisten atau area-area yang dianggap resisten, di mana tempat harga itu melakukan pembelokan arah atau melanjutkan arah. Terus kemudian yang ketiga, itu support become resistant. Jadi malam ini saya akan memberikan materi ini. Dan yang keempat, resisten become support. Nah, barang apa itu? Saya akan jelaskan langsung di dalam chat. Sudah terlihat chat saya? Ya, ada Pak. Udah Pak, udah. Ya. Chatnya belum ada Pak. Chatnya belum ada ya. Oke. Nah, kita lihat chat daripada IHSG ini. Ya. Kalau kemarin kita belajar support itu ini, ya. Saya review sedikit, kemudian kita gambar support itu di sini, ya. Demikian juga di sini. Jadi lembah pergerakan harga yang membentuk lembah itu dikatakan support. Nah, sebaliknya apa yang disebut resisten, resisten itu puncak dari pergerakan harga. Jadi tikungan-tikungan di puncak harga itu disebut resisten. Nah, ini juga resisten, resisten, resisten ya. Nah, saya kira kemarin teman-teman sudah mengerti semua. Kemudian sekarang yang saya ingin berikan gambaran agar teman-teman itu mudah untuk melihat sejauh mana sih itu pergerakan harga. Itu kalau kita bisa menggambar apa yang dinamakan support become resistant atau resistant become support. Jadi yang pertama perjalanannya, coba perhatikan ini. Ini adalah resisten, ya. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini, ya, kelihatan harga itu ini resisten, kemudian harga bergerak di sini, diinjak begitu harga naik ke atas, kemudian dia menginjak resisten ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai resisten become support, ya, atau sebaliknya. Jadi nanti kalau misalnya ada harga di sini merupakan supportnya, terus kemudian seperti ini, ya, di sini support. Nah, ini misalkan di sini saya gambarkan. Nah, ini support. Terus kemudian ternyata harga di kemudian hari itu
akan melalui support yang sudah terbentuk ini. Nah, ini dinamakan apa namanya? Support become resistant. Jadi kalau kita lihat IHSG ini saat ini berada di resistant. Ya. Apa namanya? Support become resistant. Nah, sejauh mana IHSG ini akan kuat menembus? Tapi kalau menggambar, jadi kalau kita menggambar, usahakan itu menggambar secara keseluruhan gitu loh. Jadi kalau chart ini kita tarik, nah seperti ini kan kelihatan sekali ya. Nah, jadi ini adalah kayak seperti flip gitu. Kalau kita putar roda gitu berputar, jadi ini seperti asnya. Nah, beberapa literatur, beberapa teman-teman mengatakan ini adalah disebut key level. Jadi kalau kita menggambar ini, kalau sudah kita gambar area-area seperti ini, gampang sekali loh kita melihat pergerakan harga gitu. Jadi kalau IHSG, kalau saya ditanya bagaimana IHSG, ya ini dia harus melewati satu support become resistant. Tapi kalau kita secara jeli lagi, kalau kita bisa gambar lagi, itu kalau IHSG ini masih ada satu key level yang kira-kira menurut saya ini akan susah ditembus. Nah, jadi area seperti ini yang perlu kita tandai gitu. Jadi kalau kita trading itu tidak membabi buta. Kita bisa melihat harga itu menembus satu resisten atau dia sedang menginjak satu support gitu. Nah, ini yang kita perlu gambar secara utuh. Nah, oleh karena itu kalau kita mau trading, kita harus punya chart yang punya history price-nya itu panjang gitu. Kalau pendek gitu susah kita menyimpulkan. Nah, saya ambil contoh ya, misalkan Tikim. Ya. Tikim, kebetulan saya sudah tadi pagi ada kita diskusi, ini saya garis. Nah, kalau lihat kita pergerakan harga Tikim ini, kelihatan tidak ini satu flip. Ya. Bisa direspon, bisa di komen, mengerti ini merupakan satu flip, suatu as. Kalau jadi kipas gitu, ini titik tengahnya gitu ya. Ini key levelnya. Paham semua? Bisa kasih respon biar saya mengerti, biar saya bisa tahu understanding-nya. Halo, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Paham semua? Paham, Pak. Nah, jadi kalau kita sudah menggaris harga begini, ini enak kita lihat gitu, ya. Nah, terus kemudian saya gambar. Kalau saya perbesar ini gambar. Ya. Jadi waktu kita turun, waktu harga turun itu kita sudah punya gambaran gitu. Harga itu nanti akan kemana. Sehingga kita kalau trading itu tidak takut gitu. Contoh misalkan, kita lihat ini SBR ini. Ya. Ini support. Ya, ini support become resistant dari pergerakan yang ini. Kalau sudah kita kotak begini kan enak gitu. Jadi misalnya kita beli saham di titik ini, ya, wah ini breakout, ini tembus ini, misalkan, yang support become resistant ini tembus, nah berarti harga ini akan bermain-main di area ini gitu. Kita beli di sini, punya posisi di sini misalkan. Kemudian harga naik, tapi kan harga tidak serta-merta sampai tok di sini kan. Dipermainkanlah kita lagi. Harga melakukan apa istilahnya? Akumulasi lagi gitu. Makanya saya bilang kalau ada harga tembus jangan dikejar. Dia cari pijakan lagi. Jadi cari waktu dia menginjak. Nah, dia akan nginjak di garis ini, di level ini gitu. Nah, tetapi satu hal, kalau kita pun punya posisi waktu kita sudah beli gini, tidak usah khawatir gitu. Ya. Banyak orang trading itu panik gitu.
Kalau sudah punya posisi gitu, kalau tidak yakin gitu, wah ini kenapa turun lagi gitu. Seperti hari ini Unilever ya. Unilever turun lagi gitu. Banyak yang gemetar gitu. Tapi nanti kita lihat Unilever seperti apa. Nah, kalau sudah kita tahu, oh berarti kan pingpongnya atau bolanya itu akan bermain di daerah sini saja gitu. Kalau di tengah-tengah ini tidak ada barrier, tidak ada penghalang gitu, ya yakinlah harga itu akan terpental, akan ke sini gitu. Jadi T-Kim ini kemungkinan besar akan di 8875. Ini adalah ujian berikutnya dia. Jadi ini adalah key level lagi di sini. Nah, kita lihat di sini ada support. Nah, berapa kali ini support di retest gitu, berusaha ditembus gitu ya. Nah, ini daerah penting yang perlu kita tandai. Ya, kalau kita trading itu kita tandai daerah ini untuk apa namanya? Biar kita tahu. Jadi target harga itu nanti akan apakah harga akan menembus ini atau harga cuma sampai di sini terus kemudian dia turun lagi gitu. Ya. Coba kita lihat di sini, yang sideways di sini. Harga bergerak di range ini. Kan kalau kita mengerti bisa menggambar seperti ini kan kita enak ini trading. Pokoknya ketemu hijau saja beli, nah ketemu merah saja ini kalau saya gambar ini merah ya. Ketemu merah saja kita jual gitu. Nah, kalau dia tembus seperti ini dia tembus, ya kita tunggu lagi dia retrace di sini ya. Untuk kita masuk lagi ke di sini untuk bisa kita kejar lagi harganya. Karena setiap kali harga itu menembus dengan kuat, jadi ingat ya kalau apa namanya SBR ini ditembus itu biasanya candlenya kuat sekali baru bisa tembus gitu. Jadi kalau candlenya kecil-kecil gitu dia tidak kuat, besar kemungkinan dia akan turun lagi. Ya, jadi itu kita harus membuat atau menggambar hal seperti ini. Ya, kita lihat hari ini Unilever, UNVR. UNVR. Nah, kita harus bisa punya gambaran besarnya gitu loh. Kalau kita melihat Unilever ini, nanti harga itu kira-kira akan bermain di mana. Kalau kita sudah gambar seperti ini kan enak, ya, kan enak gitu. Nah, bagi teman-teman yang tadi panik ya coba lihat, apakah candle yang ini akan menembus ke sini gitu, ya. Ya kita lihat nanti apakah harga itu akan bisa menembus sampai bawah sini atau di sini dia akan terpental lagi ke atas. Ya. Kalau ini merupakan key level yang kita perhatikan, kalau kita lihat yang T-Kim tadi ya. Ini kan candle impulsif, ya. Ini dua candle ini kan kuat sekali menembus apa namanya? Menembus key level ini gitu ya. Nah, tetapi begitu dia tembus, dia kan tidak serta-merta ke sini. Ya. Harga terkulai lagi gitu. Jadi ibaratnya saya bilang kalau kita naik tangga untuk bisa naik ke tangga kedua kan harga harus berpijak gitulah. Selama ini kan Unilever ini kan belum berpijak. Nah, menurut saya ini harga dia akan berpijak di sini untuk bisa naik gitu. Karena kalau tidak berpijak dia tidak punya kekuatan gitu. Karena candle ini sudah kehabisan nafas di sini, dia berusaha lagi naik, ternyata tidak kuat, dia turun begitu ya. Lebih harganya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, tidak usah khawatir gitu. Apakah tidak bisa turun? Ya bisa aja, tidak ada yang tahu. Harga besok itu kan tidak ada yang tahu. Kita kan cuma bisa melihat saja, melihat price action. Jadi kira-kira harga ini akan mau kemana gitu, harga akan bergerak kemana gitu. Kalau kita lihat, kita cuma bisa menggambar seperti ini, ya. Kalau kita sudah punya gambarannya, ya kita tidak khawatir gitu, ya. Seperti angka ini, angka berapa sih? 7.575.
ya. Di atasnya, terus kemudian di bawahnya 7.400 gitu. Nanti di bawah 7.400 sudah panik mau jual. Ya. Nah, kemarin saya kan sudah kasih tahu entry teknik bagaimana. Nah, nanti juga materi berikutnya mungkin ngajari teman-teman juga gitu. Apakah ini juga boleh enak entry? Kalau bagi yang belum punya barang ya entry-nya tunggu apa? Tunggu candle ini ditembus baru bisa masuk. Ya. Terus kemudian Telkom. Coba kita lihat Telkom. Nah, kebetulan saya sudah gambar. Kalau kita lihat Telkom, ya, kalau kita gambar SBR atau RBS-nya, ya, waktu dia turun dalam, ya, kalau kita sudah gambar ini, harusnya kita sudah siap-siap ini serok di sini, gitu, ya. Begitu harga tembus ke area berikutnya, ini kan disebut range pergerakan harga. Karena di sini ada key level, di sini juga ada key level atau SBR atau RBS, di sini juga ada, di sini juga ada. Ya. Jadi seperti ini, kalau kita trading itu kan kita tidak takut gitu. Nah, siapa kemarin yang tanya saya, Pak, kenapa Telkom turun gitu? Nah, coba lihat ini. Ini kan ada level di sini yang kita sebut key level ya. Kita gambar. Hati-hati gambar. Cari dia punya gigit gitu. Jadi kalau ibaratnya apa namanya? Sambungan gitu, kita harus cari sambungannya yang tepat gitu. Apakah Pak, kenapa enggak di sini? Ya bisa aja di sini ya. Tapi lihat mendukung nggak kiri kanannya gitu. Kalau saya gambar ini kan kiri kanannya mendukung, di sini mendukung, di sini mendukung, di sini mendukung gitu. Nah, di resisten ini juga mendukung. Nah, sehingga saya gambar ini merupakan support become resistant berikutnya di Telkom gitu. Jadi begitu kalau sudah harganya Telkom ini keok ya sudah. Kita lihat harga seperti ini, ya candle bawah ini sudah ditembus, ya menurut saya sih silakan exit gitu. Karena untuk menembus key level ini dibutuhkan power yang sangat kuat gitu. Ya. Nah, terus kemudian mau masuk di mana? Saya sih nanti misalkan kalau mau masuk lagi Telkom di mana? Ya 25% di sini, 50% di sini gitu di daerah-daerah supportnya gini. Kita tunggu dia di sana. Apakah kita dikasih harga segitu ya? Let's see gitu. Kita lihat kekuatan Telkom nanti sampai mana gitu. Ya. Jadi itu yang bisa saya sharing sambil menunggu teman-teman yang lain supaya apa namanya? Key speaker atau pembicara tamu kita malam ini bisa memulai ya sambil kita menunggu biar teman-teman tidak ketinggalan ya, tidak ketinggalan materi dari beliau-beliau itu. Jadi demikian materi dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya sebelum saya tutup materi ini. Yang ini ya, khusus materi ini, tapi nanti masih ada lagi materi berikutnya. Ada pertanyaan? Pak, itu yang di bawah itu, Pak, yang Ya. angka-angka 0 sampai 80 ya, Pak ya, itu ya. Yang mana? Yang Saham Telkom? Yang Telkom, Pak, yang garis-garis yang di bawah, Ini? Enggak, di bawah lagi, Pak. Ya, itu Oh, yang ini. paling bawah, Pak, paling. Yang ungu, yang ungu. Oh, Ya. ini stokastik. Ya. Itu RSI-nya itu apa momentumnya, Pak ya? Ya, ini momentumnya. Jadi momentum ini untuk bisa kita pakai. Nanti ya kita akan adakan webinar khusus lagi kalau kita mau belajar indikator. Jadi indikator ini ya sebagai contoh ini. Kalau kita pakai stokastik begini, ini dikatakan kalau sudah chartnya di sini, ini sudah overbought. Jadi sudah jenuh jual, jenuh beli. Jenuh beli. Jadi orang sudah bosan gitu. Jadi ini juga bisa dipakai kalau kita sudah gambar ini, terus kemudian kita lihat ini stokastiknya sudah overbought begini,
ya wajar gitu. Harga ini sudah jenuh, orang sudah beli itu udah jenuh gitu, sudah ketinggian ini Ya. harga, sudah impulsif sekali. Waktunya dia koreksi gitu. Jadi ini untuk membantu kita melihat apa namanya ya momentum untuk melihat Ya. penjual itu seperti apa sih belanja gitu. Jadi harga itu didorong naik tapi volume kekuatannya nggak ada gitu. Nanti kita belajar ini banyak yang kita bisa pelajari di sini. Itu ada divergen ya, itu, sebagai tanda dari reversal. Banyak materinya. Jadi kalau kita bicara saham itu materinya banyak gitu. Nah, cuma saya rangkum semua biar Bapak Ibu mengerti lebih gampang gitu loh. Kalau kalau ilmu itu banyak, yang ruwet-ruwet tuh banyak gitu. Tapi kan mensimplifikasi biar ilmu itu bisa aplikatif itu yang susah. Nah, jadi melalui ini saya selalu memberikan webinar yang apa namanya yang aplikatif, sederhana gitu sehingga mudah dimengerti gitu. Kita garis-garis begini aja sudah bisa trading gitu ya. Pakai penggaris kita sudah bisa trading. Demikian. Ada yang lain? Cukup, Pak. Cukup? Ya. Powerful? Silakan dipraktekkan ya. Oke, saya akhiri. Demikian materi saya yang saya bisa sampaikan. Terima kasih ya.